Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramanda Nesa Listiani. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang sejarah PPKN. Yuk ikutin terus gimana saya mempresentasikannya. Oke, kita mulai. Sejarah PPKN. Secara bahasa, istilah Civis Education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi pendidikan kewargaan atau pendidikan kewarganegaraan. Istilah pendidikan kewargaan diwakili oleh U. Azra dan tim ICE atau Indonesia Center for Civis Education dari Universitas Islam Negeri. Sebagai pengembang Civis Education pertama di perguruan tinggi, penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan diwakili oleh Winanta Saputra dan kawan-kawan dari tim CICED atau Center Indonesia for Civis Education. Dari definisi etimologis tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencangkup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik di dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKN yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara tersebut. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses value insertion dan knowledge dissemination. Hal tersebut dapat dilihat dari materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap Pancasila. Tujuannya, pembelajaran pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk sehari-hari. Di sini ada menurut para ahli. Menurut Zamrozi mengemukakan bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga atau masyarakat berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis untuk melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Terus ada selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan menurut Debdisnas adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan baik hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanfaatkan dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Selanjutnya ada Cogan, mengartikan Civis Education sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda atau generasi muda kelak setelah dewasa dapat berpikir dan berperan aktif dalam masyarakat. Dalam sejarah kurikulum pendidikan Indonesia,
mengalami berbagai perubahan isi dan sekaligus penekanan fungsi Pancasila. Yang pertama, pada awal kemerdekaan, mata pelajaran civis sekitar tahun 1957 sampai 1958 kemudian berganti nama menjadi kewarganegaraan sekitar tahun 1962. Yang kedua, pada awal Orde Baru, mata pelajaran kewarganegaraan berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PPKN pada tahun 1968. Ketiga, pada tahun 1975, dalam kurikulum yang dikenal kurikulum 1974, mata pelajaran PKN berganti nama dengan pendidikan moral Pancasila. Nama ini merujuk kepada TAP MPR tahun 1973 tentang GBHN. Yang keempat, kemudian sejak ada MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pedoman Pancasila atau P4 masuk ke dalam mata pelajaran PMP sejak tahun 1986 dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, muncul kurikulum baru serta mewajibkan setiap jenjang dan jenis pendidikan wajib ada mata pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, dan agama. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060 dan 061 Undang-Undang 1993 tanggal 25 Februari di sekolah dasar atau menengah di SD atau SMP wajib ada mata pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, dengan munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mata pelajaran pendidikan Pancasila hilang dari kurikulum pendidikan nasional dan yang ada tinggal pendidikan kewarganegaraan. Dengan diberlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 di mana pendidikan kewarganegaraan berubah nama menjadi kewarganegaraan. Tahun 2006 namanya diubah kembali menjadi pendidikan kewarganegaraan di mana secara substansi terdapat perubahan yang berarti hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan. Maka, kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKN sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan telah terjadinya ketidakejakan dalam kerangka berpikir yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler. Secara konseptual, istilah pendidikan kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut. Yang pertama, kewarganegaraan pada tahun 1956. Yang kedua, civis pada tahun 1957. Yang ketiga, kewarganegaraan pada tahun 1962. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Yang kelima, pendidikan moral Pancasila pada tahun 1975. Yang keenam, pendidikan Pancasila kewarganegaraan pada tahun 1994. Yang ketujuh, pendidikan kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti apa isi materi yang saya bawakan tadi. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.